Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, jadi beberapa alat yang wajib atau yang harus kalian miliki sebagai pendaki pemula. Ini menurut pengalaman saya. Yang pertama adalah kalian harus wajib memiliki SB atau sleeping bag. Biasanya pendaki pemula ini mereka akan menyewa dengan sleeping bag yang seharusnya kalian bisa beli, karena harga sewa dengan harga sleeping bagnya itu tidak jauh berbeda seperti itu. Ketika 1-2 kali mendaki, 3 kali dan kalian masih sewa, harusnya kalian harus sudah memiliki sleeping bag ini. Dan ini memang sangat wajib. Bahkan beberapa aturan, hampir semua aturan di gunung, perlengkapan pribadi harus menyertakan sleeping bag. Yang kedua, ini ada sepatu. Sama dengan halnya sleeping bag, sepatu ini penting. Biasanya kalian juga bisa sewa, tapi ketika kalian mulai sudah menekuni hobi tersebut dan sudah menjadi rutinitas, kalian wajib beli agar lebih irit. Banyak sekali merek-merek lokal, atau mungkin jika kalian punya budget lebih, kalian bisa beli yang bagus sekalian, karena harga itu menentukan kualitas. Jadi banyak sekali mulai dari harga 200, 300, 400, 1 jutaan itu kalian bisa menentukan masing-masing. Dan itu kalian harus wajib punya. Ya, karena kalau nyewa terus kan lebih baik beli sendiri seperti itu. Kemudian ada lagi tas atau keril ya. Keril ini biasanya memang ya layaknya pendaki-pendaki pemula yang lain, mereka pasti akan mencari persewaan alat-alat pendaki untuk menyewa tas, menyewa sepatu, menyewa SB. Tapi balik lagi, jika memang ini menjadi sebuah hobi yang berkelanjutan, ini menurut saya pribadi kalian harus beli, dan ini bisa disesuaikan dengan budgetnya ataupun bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Karena untuk keril sendiri, untuk yang sekarang banyak keril-keril atau tas-tas gunung yang yang istilahnya disebut ultralight gitu kan, tanpa frame dan sebagainya, itu banyak dengan harga-harga terjangkau, itu bisa disesuaikan mulai dari harga 400.000, 500.000, 1 juta bahkan lebih, ya silakan. Dan ini memang ya harus punya. Kemudian ada jaket ya. Jaket, kalau ini punya saya ini jaket bulang. Jadi terserah, untuk jaket sendiri banyak variatifnya. Kalian memang harus punya dan memang harus bawa ketika kalian naik gunung. Itu harus punya. Kalau untuk persewaan jaket itu ada tapi jarang. Tapi lebih baik punya sendiri, karena ini bisa dipakai sehari-hari, tidak hanya saat mendaki gunung. Untuk jaketnya sendiri variatif ya, bahkan di online shop atau di e-commerce itu banyak sekali variasi jaket-jaket gunung dengan harga yang bervariatif. 100 ribuan ada sampai jutaan juga ada, yang tergantung kantong kalian masing-masing dan nyaman. Tapi kalau punya budget yang lebih, ya mending beli yang bulang. Bulang itu saya memakai bulang sudah sangat nyaman ya, dengan harga yang mungkin 300 ribuan itu sudah nyaman dan packingnya enak. Kemudian untuk perlengkapan yang lain yang sebagai ya penting nggak penting juga, itu ada yang namanya tripod. Trekking pole ya. Trekking pole sendiri ini sebenarnya penting nggak penting juga untuk kita. Ya kalau untuk sekarang sih ya zamannya konten, ya mungkin biasanya mereka pada beli. Kalau saya dengan teman-teman saya bahasanya buat gaya-gayaan aja sih. Tapi ya penting nggak penting sih. Tapi juga manfaatnya banyak untuk trekking pole sendiri. Ini harganya juga lumayan relatif ya. Mulai dari 100 ribuan ada.
Kemudian jika memang masih berlanjut ketika kalian bawa ini sebuah hobi yang akan keterlanjutan dan terus menerus ditekuni, kalian bisa mulai beli peralatan-peralatan kelompok yang menurut kalian harus punya ya. Jadi mungkin ada nesting atau bahasanya seperti itu ya, nesting. Kemudian ini biasanya kan dibuat ke peralatan kelompok, tapi ya kalau pribadi bisa digunakan juga oke sih ya, punya sendiri juga oke. Kemudian ada tampung kanister ya, atau kanister ini bisa diisi ulang. Kemudian ada kompor ya, kalau ini punya saya kompor kecil, kompor ultralight ya, yang ini bisa digunakan di permukaan. Mungkin itu aja dari saya, beberapa gear atau alat yang wajib kita miliki ketika kita sudah menekuni sebuah hobi yang mungkin akan menjadi sebuah ketergantungan ya. Mengapa saya bilang ketergantungan? Naik gunung itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, naik gunung kapok atau enggak akan lagi naik gunung. Yang kedua, ketagihan. Nah, ini yang repot. Ketika kalian sudah mulai ketagihan, di situ kalian akan terus dan terus untuk mendaki. Coba. Terima kasih, mungkin itu aja. Oh, ada lagi. Namanya sleeping pad atau matras. Itu ada variatifnya ya. Bisa foam yang bisa dilipat, itu kan saya juga punya.